Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa ketemu dalam pembelajaran jarak jauh masih mengenai bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Di pertemuan kemarin yaitu sudah dibahas mengenai tema 1 bilangan berpangkat, kemudian tema kedua perkalian pada perpangkatan, dan pembagian pada perpangkatan. Untuk pertemuan kali ini dibahas tema yang keempat, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Tetapi untuk pertemuan kali ini lebih fokus pada pangkat 0 dan pangkat negatif. Sedangkan untuk bentuk akar akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian pula untuk notasi ilmiah. Oke anak-anakku semua, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa Pak Slamet mengingatkan bahwa dalam rangka ini menghadapi pandemi COVID-19, Pak Slamet mengingatkan bahwa selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu kita selalu sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian apabila bepergian kemudian berkumpul, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Sehingga mudah-mudahan dengan upaya-upaya demikian, maka kita semua itu terhindar dari COVID-19. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan pada hari ini, yaitu pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke anak-anakku, kita lihat untuk materi pada siang hari ini atau pagi hari ini, yaitu tema secara umum dengan KD 1.4, tapi lebih fokus pada pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk sumber bahan atau bahan belajar kalian, yaitu menggunakan yang utama buku paket, itu diambil dari halaman 32 sampai dengan 37. Kalian di samping menggunakan buku paket masih menggunakan sumber-sumber lain, bisa menggunakan buku elektronik, yaitu menggunakan sumber lain, ya, buku lain kalian, atau bisa menggunakan sumber yang ada di YouTube. Oke, sifat-sifat yang dipergunakan pada pangkat 0 meliputi, ini perhatikan, Pak Slamet mencantumkan ada 2 sifat di pangkat 0 ini. Yang pertama yaitu A dipangkatkan M dibagi A pangkat M. Ini mengacu pada sifat sebelumnya, A pangkat M dibagi A pangkat M. Nah ini pangkatnya sama. Nanti kalau pangkatnya sama seperti ini, bilangan pokoknya juga sama, nanti bisa ditulis dalam bentuk A pangkat M dikurangi M. Karena M dikurangi M nanti akan menjadi 0, sehingga munculnya menjadi A pangkat 0. Ini keterangannya, A nya tidak boleh sama dengan 1, karena kalau A nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A nya sama dengan 0, maka bentuk ini tidak terdefinisi. Contoh, ini yang pertama, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, ini pangkatnya sama, nanti munculnya menjadi 5 pangkat 3 kurangi 3. Kalau kita uraikan, menghitung, ini berdasarkan pangkatnya, 5 pangkat 3 itu 125, berarti nanti munculnya 125 dibagi 125, itu sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan menggunakan sifat perpangkatan, 5 pangkat 3 kurangi 3 nanti menjadi 5 pangkat 0. Jadi munculnya itu kalau dihitung 125 dibagi 125 sama ada 5 pangkat 0. Untuk 125 apabila dibagi dengan 125 hasilnya sama dengan, yaitu 1, karena kan atas dibagi 125, bawah dibagi 125 hasilnya adalah 1. Sedangkan yang kanan 5 pangkat 0 ini tetap ditulis, sehingga munculnya akan menjadi ini, itu hasilnya 1,
nanti menjadi apa ini? 1 sama dengan 5 pangkat 0. Atau ditulis dengan pola yang lainnya, apa itu? 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ini perhatikan yang pertama, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 1 ini diperoleh dari 125 dibagi 125, sedangkan 5 pangkat 0 nya dapat dari 5 pangkat 3 kurangi 3. Oke, kita beri bingkai 5 pangkat 0 sama dengan 1. Itu contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua atau yang B. Ini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, bilangan pokoknya sama, bilangan pangkatnya juga sama. Nanti ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 5 kurangi 5. Oke. Kalau kita hitung dasar dari 2 pangkat 5, yaitu hasilnya sama dengan 32, sehingga munculnya menjadi 32 dibagi 32. Sedangkan kita menggunakan bilangan berpangkat, 2 pangkat 5 kurangi 5 menjadi 2 pangkat 0. Dari bilangan 32 dibagi 32 hasilnya sama dengan ini 1. Sedangkan 2 pangkat 0 tetap ditulis menjadi 2 pangkat 0. Kalau saya tulis ini dibalik menjadi 2 pangkat 0, nilai sama dengan 1. Oke, kita bingkai pula biar lebih jelas. Dari kedua contoh ini kesimpulannya apa? Ini ya, perhatikan. Tadi kan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini dari contoh yang di atas itu. Ini menunjukkan bahwa setiap bilangan bukan 0 itu berarti bilangan pokoknya di sini. Ini ya, bukan 0. Ini kan 2 pangkat 0, berarti kan ini bilangan bukan 0. 5 pangkat 0 berarti ini bilangannya bukan 0. Ini ya. Saya ulangi dari contoh-contoh di atas, yaitu apabila ini diperoleh ini ya, maaf, 5 pangkat 0 sama dengan 1 dan 2 pangkat 0 sama dengan 1 menunjukkan bahwa setiap bilangan bukan 0 jika dipangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Diulang. Ini ya, setiap bilangan bukan 0 jika dipangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga nanti munculnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh lainnya yaitu ini 6 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1, 0,125 dipangkat 0 sama dengan 1. Atau contoh yang lainnya misalnya kalau bentuk pecahan 2/3 pangkat 0 sama dengan 1. Ini angka berapa ini? 1 juta pangkat 0 juga sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa setiap bilangan yang bukan 0 kalau dipangkat dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Itu. Berikutnya ini mengenai bilangan pangkat negatif. Sifat-sifatnya meliputi, ini perhatikan, yaitu A dipangkatkan negatif n sama dengan 1 dibagi A pangkat n. Ini A dipangkatkan negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Syaratnya apa? A nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi selalu bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Ini sifat yang pertama. Contoh, ini diperhatikan, 2 dipangkat negatif 3 nanti bisa ditulis sesuai dengan sifatnya di atas. Ini A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Berarti di sini 2 pangkat negatif 3 nanti menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8, sehingga 2 pangkat negatif 3 nilainya sama dengan 1 per 8. Itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua atau yang B, 4 pangkat negatif 2 sesuai dengan sifatnya nanti menjadi 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 16, sehingga menjadi dari 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 16. Oke. Contoh yang ketiga, 6 pangkat negatif 3 nanti menjadi 1 per 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 216, sehingga 6 pangkat negatif 3 itu nilainya sama dengan 1 per
216. Contoh yang ke D, 2 pangkat negatif 1. Ini perhatikan 2 pangkat negatif 1 nanti tulis menjadi 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 nilainya sama dengan 2 sehingga munculnya menjadi 1/2. Ya, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini sudah memunculkan dengan operasi. Kalau dari contoh A, B, C, D itu masih tunggal angkanya, yaitu 2 pangkat negatif 3, 4 pangkat negatif 2, 6 pangkat negatif 3, dan 2 pangkat negatif 1. Itu tunggal-tunggal semuanya kalau sudah muncul dengan operasi, yaitu 3 kali 2 pangkat negatif 1. Tadi 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya sama dengan 1/2 atau setengah, sehingga menjadi 3 dikali ini ya, 3 dikali yang ini hasilnya adalah setengah, jadi 3 dikali 1/2 pangkat 1 ini yang atas ini, sehingga munculnya 3 dikali 1 sama dengan 3, sedangkan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Itu sekarang sifat yang kedua, yaitu apabila ada A per B di pangkat negatif N, maka bisa dihitung ini bilangan semula A dibagi B dibalik menjadi B per A. Pangkatnya yang semula negatif menjadi positif. Jadi diulang nih ya, A per B pangkat negatif N ini sama dengan B per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Contoh, perhatikan. Nah ini 2/5 pangkat negatif N itu sama dengan 5/2 pangkat 3. Ini bisa diuraikan menjadi 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dari soalnya itu semula 2/5 pangkat negatif 3 senilai dengan 125/8. Contoh yang kedua, 1/4 pangkat negatif 2. Sesuai dengan sifatnya berarti ini balik menjadi 4/1 pangkat positif 2. Ini kalau dihitung menjadi 4/1 itu 4, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Contoh yang ketiga, 0,2 pangkat negatif 3. 0,2 ini pecahan desimal, kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10 pangkat negatif 3. Terus ini dibalik menjadi 10/2 pangkatnya 3. 10/2 sama dengan 5, berarti 5 pangkat 3 nilainya sama dengan 125. Contoh yang ke D atau yang keempat, 0,5 pangkat negatif 2. Ini pecahan desimal juga, nanti diubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/10 pangkatnya negatif 2, berarti sama dengan 10/5 pangkat 2. 10/5 nilai sama dengan 2, berarti jadinya 2 pangkat 2 nilai sama dengan 4. Oke, itu contoh-contohnya. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Nah, perhatikan perintahnya, hitunglah nilai berikut. Berarti dari hitungannya di bawah ini di soal-soal ini. Ini ya, contoh yang pertama, 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 dikurangi 4 pangkat 0. Yang kedua atau yang B, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Pembahasannya, perhatikan. Ini dari soalnya, 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 dikurangi 4 pangkat 0. Ingat bahwa bilangan ini di pangkatan 0 ini sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 0 hasilnya 2, 1, 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 hasilnya 1. Juga di sini 1 tambah 1 tambah 1 kurangi 1 itu hasil sama dengan 2. Ini ya, bilangan di pangkatan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang bahasan yang kedua. Ini perhatikan, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 itu 8 hasilnya, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga di total menjadi 15. Itu contoh 1. Sekarang contoh yang kedua. Perhatikan.
Ini perintahnya masih sama, disuruh menghitung nilai dari operasi berikut. Ini ya. Ini perhatikan, 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 2. Sekarang yang B, 2 pangkat negatif 2 dikurangi 3 di pangkat negatif 2. Sekarang pembahasannya, perhatikan. Yang pertama dilihat, 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 2. Ingat tadi ini menjadi bentuknya dari sini ini 2 pangkat 2 pangkat negatif 3 diubah menjadi 1/2 pangkat 3. Sedangkan yang 2 pangkat negatif 2 diubah menjadi 1/2 pangkat 2. Yang depan ini adalah menjadi 8, sehingga munculnya 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Yang ini menjadi 1/4. Kemudian langkah berikutnya, samakan penyebutnya. Yang depan tetap, yang belakang yang semula 1/4 menjadi 2/8. Kemudian ini begitu penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 2 3, berarti 3/8. Itu pembahasan yang pertama. Sekarang yang kedua, yang B, pembahasannya. Perhatikan, semula soalnya ini 2 pangkat negatif 2 diubah menjadi 1/2 pangkat 2, terus dikurangi ini 3 pangkat negatif 2 menjadi 1/3 pangkat 2. Ini yang depan menjadi 1/4, yang belakang menjadi 1/9 hasilnya. Terus samakan penyebutnya. Bisa menyebutnya karena pecahannya itu 1/4 dan 1/9, maka dinyatakan dalam bentuk pecahan yang penyebut sama, yaitu menjadi 36an semuanya. Jika diperoleh 4 menjadi 36 itu dikali 9, maka penyebutnya yang semula 1 dikali 9 menjadi 9. Terus ini 9 menjadi 36 itu berarti dikalikan dengan 4, sehingga pembilangnya 1 dikali 4. Begitu sudah sama penyebutnya, maka tinggal menghitung pembilangnya saja, yaitu ini dikurangi, berarti 9 kurangi 4. Kalau ini tadi kan sudah sama penyebutnya, yang depan ini kan 1 dengan 2 menjadi 3 dengan operasi jumlah. Kalau ini kan dikurangi, berarti 9 kurangi 4 hasilnya sama dengan ya 5/36. Itu contoh yang kedua. Oke, lanjut yang terakhir, ini contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga, masih perhatiannya sama, disuruh menghitung nilainya. Ini yang A, 2/3 pangkat negatif 3. Terus soal yang B, ini sudah digabung dengan operasi 3/5 pangkat 3. Ingat kalau yang ini pangkatnya negatif, 2/3-nya, kalau ini 5/3 pangkatnya positif. Itu dikali 0,1 pangkat negatif 2. Lihat pembahasannya. Yang pertama, 2/3 di pangkat negatif 3 diubah pangkatnya menjadi positif dengan cara yang dibalik menjadi 3/2 pangkat 3. Terus 3 pangkat 3 itu ini diuraikan ya, 3/2 pangkat 3 nanti menjadi 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 27/8. Oke, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu 3/5 pangkat 3 dikali 0,1 pangkat negatif 2. Yang ini karena pangkatnya sudah positif, tidak perlu seperti yang A. Kalau ini pangkatnya negatif juga menjadi pangkat positif, dibalik seperti ini. Kalau ini kan yang B pangkatnya sudah positif, berarti langsung diuraikan menjadi 3 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sedangkan ini pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/10 karena 0,1. 1/10 pangkat negatif 2. Ini nanti diubah karena pangkatnya masih negatif. Oke. Yang depan di sini 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 125. Ini pangkatnya biar positif, berarti yang semula 1/10 menjadi 10/1. 10/1 itu nilai sama dengan 10. Jika diperoleh menjadi 27/125 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan 100. Nah, jadinya adalah 27/125 dikali 100. Kalau ini saya ringkas, nah di sini
saya bagi 25, ini hasilnya 5, dibagi 25 hasilnya 4. Jika nanti 4 dikali 27 itu sama dengan 108. Ini yang tadi ini kan sudah dibagi 25 hasilnya 5, sehingga menjadi 108 per 5. Ini pembahasan untuk tema kali ini, yaitu bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Oke, demikian anak-anakku pembahasan tema pada pagi dan siang hari ini. Pak Rahman mengucapkan selamat belajar, dan jangan lupa apabila kalian mengalami kesulitan, selalu diskusi dengan teman-teman kalian bagaimana cara membahas soal-soal mengenai bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Apabila kalian masih mengalami kendala dengan pembahasan materi ini, maka kalian bisa menanyakan kepada Pak Slamet. Tidak usah malu, nanti kalau misalnya masih mengalami kebingungan, langsung aja tanyakan kepada Pak Slamet, atau menanyakan kepada Bu Nur Yuliati atau Bu Sri Nurbaya. Oke, demikian pembahasan pada pagi hari ini. Pak Slamet akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan kalian terus belajar dengan baik biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.